Halo guys, kenalin aku Fadlina dari Citrans 20. Aku Andi, aku dari Makassar. Aku lulusan teknik perencanaan wilayah kota. Saya Nasihin, saya kepala regu di Regu A di Satuan Keamanan Kampus. Nama saya Priasa Fitri, saya mahasiswa Biologi TS 2021. Perkenalkan, nama aku Hana. Perkenalkan, nama aku Elva dari Studi Pembangunan Angkatan 2020. Nama aku Gemala dari Tekla 21. Saya Rania Damayanti dari Studi Pembangunan Angkatan 20. Nama aku Zahra dari Tekla 21. Aku Diah Trisna dari Kimia 2020. Nama saya Loranya Marsiana dari SMK Ketintang. Nama aku Picinini Cantika dari Departemen Teknik Lautan Angkatan 2021. Nama saya Rindu Ananda dari SMK Ketintang Surabaya. Aku Sofia Safrina Lagiba dari Departemen Teknik Lautan Angkatan 2021. Perkenalkan, nama saya Denny dari Departemen Teknik Sipil Angkatan 21. Perkenalkan, aku Naval Damanavi dari KBMFTK 2022. Kenalin, nama aku Valeri dari Teknik Lautan 2020. Oke, halo, aku Samudra dari Teknik Lautan 2019, sini sebagai Ketua Lima Tekla. Oke, halo semuanya, nama aku Fatur dari Teknik Lautan 2019, di sini aku sebagai Wakil Ketua Himpunan 1. Aku Aldin dari Tekla 2019, selaku Waka 2 Himpunan. Mantap, lanjut. Oke, di sini kita mau nge-react video guys. Mitos. Fakta. Mitos. Kalau menurut saya fakta sih, ya kan sesuai dengan jurusannya Kak, memang itu. Sebenarnya harus tahu seluk-beluknya laut kan harus tahu. Dasar-dasarnya gitu, mempelajari biota laut. Harus memperhatikan biota-biota yang ada di air agar tidak memengaruhinya seperti itu. Mungkin belajar tapi nggak mendalam. Biota laut kan termasuk kelautan. Itu mitos banget, sumpah bukan. Wih, siap bos. Di Tekla itu tidak belajar biota laut ya guys ya. Kelautan namanya aja teknik kelautan gitu, jadi ada tekniknya, ada embel-embel tekniknya. Kalau fakultasnya teknik kan lebih ke struktur. Jadi nggak ada laut. Hewan-hewan. Karena nggak ada kaitannya. Nice. Fakta. Mitos. Itu kayaknya mitos sih. Mitos. Mitos sih Mbak, karena mitos setengah fakta. Mitos sih. Tapi fakta, banyak faktanya daripada mitosnya Kak. Karena yang dipekerjakan banyaknya di laut. Ya, banyak berhubungan dengan laut. Soalnya yang saya tahu, kalau teknik kelautan mungkin berkaitan dengan laut, tapi ya nggak selalu harus di laut. Dari cutting juga banyak tuh yang kerja di port. Kadang-kadang juga ada yang di bank. Iya, dan mungkin nggak harus melulu tentang kerja lapang, ada juga kerja kantoran yang mungkin jadi konsultannya. Jadi Itu tergantung ya, nanti penjurusannya tuh lebih ke arah mananya. Kayaknya anak Tekla banyak banget nyebarnya, gak cuma di laut doang. Karena kayak misalnya semua jurusan itu punya kesempatan untuk bekerja dimanapun yang mereka inginkan, jadi nggak mungkin di situ aja. Fakta. Mitos ya? Mitos sih. Fakta ya. Mitos. Itu adalah mitos. Fakta. Karena pekerjaannya di laut. Ada kayak survei-survei di laut gitu, kalau ada apa-apanya. Kalau jatuh, Kalau kapalnya tenggelam nanti gimana itu? Kalau nggak bisa renang, mohon maaf. gimana dong? Ya kan? Jadi harus bisa berenang. Tapi tentang kelautan, ilmu kelautan kan sekarang udah banyak teknologinya, nggak harus langsung terjun berenang. Tes untuk masuk itu tidak ada sesi renangnya. ada teknologi namanya pelampung guys. Di mana-mana ada pelampung ya, kita bisa ngapung pakai pelampung. Karena kita bukan calon perenang.
Fakta. Mitos. Mitos. Bisa dibilang fakta. Mitos ya. Fakta aja lah. Mitos. Kayaknya itu mitos deh. Astagfirullah. Jahat. Lihat, ini calon mantu idaman emang. Oke. Kebanyakan orang kan nggak mungkin lah. Kalau buat mata kuliah jurusan cuma buat gituan kan nggak mungkin. Sesuai kriteria masing-masing orang tua nggak sih? Fakta tuh Setelah lulus kelautan, Karena gajinya gede ya. Berpendidikan gitu. Gentle banget cowoknya tuh kelihatan banget. Terus berperilaku baik juga. Jadi ya bisa lah jadi mantu idaman. Jadi buat cewek-cewek nih ya, kalau misalkan sama teknik kelautan itu ya udah pasti terima aja gitu. langsung menikah dan itu sudah ditunggu. Ini termasuk aku sih kayaknya. iya, menyemangati kakaknya. Fakta. Mitos sih. Mitos. Fakta. Mitos. 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 Soalnya kan infrastruktur sipil sama infrastruktur kelautan itu beda. Kalau sipil kan lebih ke ya yang ke darat, kalau teknik lautan itu yang ke laut. Lebih ke kayak kapal-kapal atau yang berada di kendaraan yang ada di air gitu. Mungkin kayak pembangunan gedung ataupun pembangunan offshore yang ada di laut. Sedangkan kalau tank sipil itu Ke arah bangunan yang ada di darat, misalkan kayak gedung-gedung dan lain sebagainya, kayak gitu. Gitu, tapi sebenarnya kayak basically itu hal yang sama sih buat aku. Pasti pelajarannya mirip-mirip gitu. Tetap menggunakan penghitungan. Mantap Pak, siapa? Kayak banyak hal yang berkaitan sama sipil, tapi bedanya kita tuh di laut, jadi kayak Teknik kelautan itu sipilnya laut gitu, sipilnya air gitu. Jadi sipil basah. Yeah, boy. Mitos. Ya, fakta. fakta. fakta sih. Mitos. Mungkin setengah mitos, setengah fakta. Mitos. Karena nggak semuanya itu praktikumnya di pinggir laut ya guys. Karena di lab. Saya di pesisir pantai. Itu kayaknya bukan praktikum, kayak mau jualan gitu. Tapi kalau misalkan kerja praktek, Ada yang beneran survei ke laut. tergantung bisa di pesisir pantai atau di tengah laut itu juga ada. Kayak biasanya dari teknik kelautan ini kan juga mempelajari soal FPSO gitu ya. Penelitiannya kebanyakan di situ, Kakak. Bener juga. Aduh. Mitos sih. Mitos ya. Mitos-mitos. Fakta. Mitos. Fakta. Memang itu bagian dari ilmunya. Itu juga pasti bakal kepake kalau kita mau buat bangunan laut. Kalau mau lulus teklas harus bisa sih ya. Jadi setiap anak teknik lautan pasti bisa ngelas gitu Mbak. Tapi di Tekla diajarin ngelas gitu. Iya. Soalnya kan Ya nggak semuanya punya skill di situ. Bisa dibantuin sama teman. Anak buah yang tentunya juga bisa ngelas. Jadi kemungkinan kita bisa ngatur mereka untuk kelas sesuka kita. Jadi kalau misal tergantung penjurusannya gitu. Kalau mau ngambil welding ya harus bisa. Siap. Siap. Belajar tentang biota laut, mitos atau fakta? 1, 2, 3. Mitos. Kenapa mitos? Karena namanya aja teknik ya, berarti apa yang kita pelajari itu terkait dengan rekayasa kelautan. Kalau kita bicara soal rekayasa, ya mungkin kayak struktur FPSO mungkin teman-teman tahu. Kalau misalnya biota laut, ya kita nggak belajar itu sebenarnya gitu, jadi ya mitos. Tapi kemungkinan ketemu biota laut
Fakta. Pas Iya, bangun struktur mungkin ketemu ikan-ikan di bawah laut. Nah, mungkin bisa jadi pertimbangan ya kan? Bisa pertimbangan. Oke, jadi itu ya jawabannya. Gitu. Oke, next. Teknik kelautan pekerjaannya selalu di laut nggak sih? Mitos atau fakta? 1, 2, 3. Mitos. Ya, jadi emang lulusan teknik kelautan nggak selalu harus kerja di laut. Di teknik kelautan sendiri itu sebenarnya secara garis besar dibagi dua, ada yang di offshore dan onshore. Offshore di tengah laut, onshore di darat gitu. Nah, sebenarnya balik lagi sama orangnya masing-masing gitu. Bahkan jadi engineering sebagai lulusan ocean engineering nggak selalu kerjanya di field, bisa juga di office gitu kan. Ada juga yang kerjanya drafter, yang dia baca desain untuk mengaplikasikannya jadi bangunan yang asli. Jadi emang nggak harus selalu terjun ke laut gitu. Tapi emang idamannya tuh biasanya di offshore, tuh, lepas pantai. Idaman itu di laut, bener-bener di tengah laut. Ya gitu. Ya jadi jawabannya adalah mitos. Oke. Benar. Ya. Gimana ya guys ya? Oke, monggo. Oke, jawabannya mitos atau fakta? 1, 2, 3. Mitos. Ya, kenapa mitos? Sebenarnya teknik kelautan nggak harus berenang, karena nggak setiap saat pekerjaan lulusan teknik kelautan itu selalu di laut. Bisa aja di onshore atau di darat, atau bisa juga di office. Jadi nggak wajib. Bukan begitu? Benar. Kalau Indonesia pun poin plus ya. Poin plus, Ya. poin plus. Siapa tahu emang kerjanya di oil rig, biasanya Amin. K3, itu ada. Amin. Mungkin pelatihan berenang. Oke. Jawabannya apa? Mitos atau fakta? 1, 2, 3. Fakta. Iya. Kenapa fakta? Oke, jadi gini teman-teman, sebenarnya kita pede aja sih. Pede aja. Kan ditanya teknik kelautan itu calon mantu idaman, ya pasti fakta. Ya kan? Karena yang diwawancarai juga anak teknik laut. Nah, benar. Jadi fakta. Nah, fakta. Sebenarnya tadi beberapa yang nge-react kayak ngomong gentle banget, terus habis itu amin, gajinya gede, ya Mungkin gitu. yang bilang mitos kita belum kenal aja. Nah, belum mengeksplor teknik lautan. Yang Ya. meragukan agak dipertanyakan. Nah, benar. Iya. Jadi monggo mungkin teman-teman kalau mau cari mantu idaman bisa di teknik lautan. Oke. Jangan ragu ya. Style kendus. Mantap. Next. Oke, teknik kelautan mempelajari hal yang sama seperti teknik sipil. Mitos atau fakta? 1, 2, 3. Fakta. Nggak, ini bener jawaban Iya. tergantung nggak sih? Sebenarnya jawaban tergantung. Gantung. Sebenarnya di tengah-tengah antara mitos atau fakta. Ini kan pertanyaan hal yang sama kan, mempelajari hal yang sama. Mungkin, oh ya, kalau ditanya mitos atau fakta itu tadi, kita ini teknik kelautan belajar tentang struktur. Mirip dengan jurusan sebelah itu, yaitu teknik sipil, sama-sama pelajari struktur. Jadi kalau ditanya mempelajari hal yang sama, faktanya memang kita mempelajari gitu kekuatan struktur. Tapi bedanya adalah kalau sipil itu lebih banyak berfokus di daerah yang darat. Kalau kita punya fokusan lain itu bangunan yang berada di laut, pesisir dan laut. Seperti itu. Oke, Mantap. jadi gitu ya. Jawabannya tengah-tengah. Tergantung. Tergantung. Gitu. Oke. Lanjut next. Oke. Teknik lautan praktikumnya harus di laut atau pesisir pantai. Jawabannya mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Kenapa mas? Mitos mas. Nah, karena gini teman-teman, kalau dibilang harus praktikum di laut atau di pesisir pantai, kami lebih setuju mitos. Karena kalau kami sendiri sebagai mahasiswa teknik kelautan nih, memang kebanyakan benar kita mempelajari struktur yang ada berfokusan di bagian laut ataupun di pesisir pantai. Nah, tapi kalau misal praktikumnya kalau di teknik kelautan banyak, entah itu mengelas, entah itu mungkin kita kayak langsung praktikum software kayak gitu-gitu. Emang kebanyakan dari kita sendiri, itu dari dosen, dari mata kuliah itu kebanyakan di kampus itu sendiri. Jadi kalau jawabannya harus, enggak sih ya. Enggak. Kita kan ada laboratorium. Nah, laboratorium kita aja nggak di pesisir kan? Jadi emang apalagi sekarang teknologi udah maju banget. Sekarang semua udah berbasis software, bisa dimodelkan tanpa harus terjun ke lapangan. Jadi kalau ditanya harus sih enggak, cuman memungkinkan untuk di laut atau pesisir. Jadi jawabannya mitos. Asik. Oke.
Harus bisa ngelas atau enggak? Mitos atau fakta? 1, 2, 3. Fakta. Kenapa kok fakta ya kan? Karena di teknik kelautan ini juga ada mata kuliah yang namanya teknologi pengelasan. Ya, lebih tepatnya setidaknya kita tahu gitu bagaimana cara ngelas gitu kan. Terutama pada material-materialnya gitu. Nah, karena kita juga belajar terkait dengan struktur kebanyakannya dari baja ya. Kalau di laut itu. Nah, itu pasti ada kaitannya sama pengelasan. Jadi, seenggaknya kita harus tahu teori-teori dalam pengelasan. Dan kayaknya itu tadi pertanyaan terakhir. Jadi itu jawaban-jawaban kita untuk teman-teman yang masih kepo-kepo atau abu-abu tentang teknik kelautan. Bisa dipahami lagi ya guys ya. Jadi emang guys itu mitos atau fakta ya. Oke, gitu. Menarik. Mantu idaman jangan lupa. Mantu idaman jangan lupa. Siap. Mantap. Oke. Sudah.